Baik, anak-anak, berjumpa kembali kita di pelajaran kimia pada pagi hari ini. Ya, semoga kita semuanya masih dalam kondisi yang sehat, ya nak ya. Jadi jangan lupa berdoa, ya nak ya, setiap hari untuk berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sampai saat ini, ya anak-anak ya. Nah, jadi materi yang hari ini, ya nak ya, Bapak akan menjelaskan dari buku paket halaman 75 ya nak ya. Kemudian nanti sampai halaman 77 ya. Buku paket halaman 75 sampai halaman 77 ya. Silahkan diperhatikan juga buku paketnya ya nak ya, sambil mendengarkan video yang sudah Bapak buat ini. Nah, jadi yang pertama, ya nak ya, yang pertama di buku paket kita itu, Bapak akan menjelaskan bagaimana penyingkatan, ya, bagaimana penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan yang namanya konfigurasi elektron yang berasal dari gas mulia. Ya. Penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron dari yang namanya gas mulia. Jadi nanti ingat ya nak ya, supaya kita bisa melakukan peningkatan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia, langkah pertama itu kita harus menghafalkan dulu nomor atom dari masing-masing unsur gas mulia. Ya, Bapak mulai yang pertama nak, ada dia helium. Helium ini kan mempunyai nomor atom 2, ya. Helium nak mempunyai nomor atom 2. Jadi kalau Bapak konfigurasikan, helium itu kan menjadi 1s2. Ya nak ya. Jadi nanti kalau kita ingin mengkonfigurasi, ya, kalau kita ingin mengkonfigurasi suatu unsur, ya nak ya, dengan menggunakan helium, ya, berarti nanti ingat setelah 1s2 kan itu 2s, ya. Artinya pemakaian konfigurasi elektron helium, ya nak ya, itu nanti akan dipakai setelah 1s berarti 2s, ya nak ya. Nah, sebagai contoh, misalkanlah ya, ada dia unsur litium, ya, ada dia unsur litium. Litium ini karena mempunyai nomor atom 3, ya. Berarti kita bisa menggunakan peningkatan dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia yaitu helium. Ya, jadi nanti nakku tinggal buat dalam kurung helium, kemudian lanjutkanlah. Helium tadi kan 1s2. Berarti setelah 1s2 2s, ya nak ya. Berarti litium 3, ya nak ya, itu bisa kita konfigurasikan menjadi 1s2 2s1. Jadi kita tidak usah lagi menuliskan yang namanya nak 1s2. Paham ya? Karena 1s2 itu ya, 1s2 itu sudah ada ya nak ya, berasal dari konfigurasi elektron gas mulia yaitu helium, ya. Nah, sekarang Bapak kasih lagi contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua nak, misalkan ada dia gas mulia, ya. Ada dia gas mulia dengan yang namanya unsur neon, ya. Neon ini kan punya nomor atom sama dengan 10, ya, 10. Jadi kalau misalkan kita konfigurasikan neon ya nak ya, 1s2, 2s2, 2p6, ya. Berarti nanti kita menggunakan konfigurasi elektron neon untuk konfigurasi elektron yang lain ya nak ya. Itu setelah konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Berarti 1s2, 2s2, 2p6
Setelah itu kan nanti muncul dia, ya nak ya, muncul dia yaitu 3S. Ya, jadi nanti nak dalam konfigurasi unsurnya tidak perlu lagi kita buatkan 1S2, 2S2, 2P6. Cukup nanti buatkan lambang neon, ya. Jadi misalkan natrium, ya. Natrium itu nak dengan nomor atom 11. Maka nanti kalau misalkan kita lakukan konfigurasi natrium 11, maka kita buatlah nak neon, ya. Kita buatlah dia nak neon, karena kan neon itu 10 ya. Berarti nggak usah lagi 1S2, 2S2, 2P6. Langsung saja. Ya, setelah 1S2, 2S2, 2P6 itu berarti 3S ya. Berarti sesuai dengan elektron natrium. Berarti kita buatlah dia nak menjadi 3S1. Kurang lebih seperti itu. Ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau Bapak buat lagi nak aturan tambahannya, berarti kesimpulannya nak, kalau kita ingin menggunakan si helium, ya, berarti nomor atomnya ini, ya nak ya, itu kan helium kan 2. Berarti nomor atomnya nak mulai dari 3, ya nak ya, mulai dari 3 sampai dengan dia nanti, ya nak ya, itu dia 6. Ya. Mulai dari 3, sorry bukan 6 ya, sampai dia nanti 9. Ya nak ya. Inilah kalau kita ingin menggunakan penyingkatan konfigurasi dengan menggunakan yang namanya nak helium, ya. Selanjutnya juga kalau kita ingin menggunakan konfigurasi neon, ya nak ya. Sebelum kita lanjutkan, coba kita buat lagi batasan si neon ini, ya. Berarti nanti nak setelah neon, ya, ada dia argon. Argon itu nak mempunyai nomor atom 18, kan gitu dia. Berarti nanti kalau si argon ini, ya nak ya, si argon ini kita konfigurasikan, maka nanti nak kita peroleh argon dengan nomor atom 18, maka nanti nak hasilnya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bisa ya? Berarti nanti nak ya, kalau kita masih ingat konfigurasi tingkat energi ya, dan harus ingat pastinya, jangan nggak ingat ya nak ya. Kalau kita misalkan masih ingat konfigurasi tingkat energi, berarti setelah 3P ya nak ya, setelah 3P berarti nanti ada dia konfigurasi berikutnya apa? 4S. Ya nak ya. Berarti nanti setelah 3P itu ada dia 4S. Berarti kalau misalkan kita konfigurasikan kalium 19 ya nak ya, maka nanti kita bisa menggunakan konfigurasi AR. Ya, berarti AR lanjutkanlah nak. Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Berarti nanti lanjutkan nak, dia jadi 4S1. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, ya nak, sebelum nanti kita beri batasannya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, ya nak ya, misalkan ya setelah argon siapa Pak? Setelah argon berarti nanti ada yang namanya krypton, ya nak ya. Ada dia yang namanya krypton, ya. Krypton ini, ya nak ya, dia mempunyai nomor atom sama dengan 36. Ya. Berarti nanti kalau krypton ini nak nomor atomnya 36, kalau misalkan kita konfigurasikan kembali, ya nak ya, maka nanti kita peroleh konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ya nak ya, 3D10, kemudian 4P6. Kan gitu kan? Berarti kalau kita hitung sekarang, ya nak ya, kalau kita hitung sekarang konfigurasinya, berarti nanti kita peroleh jumlah elektronnya ini 36. Berarti nanti nak setelah 4P6, berarti kita masuk ke mana? Berarti kita masuk ke 5S. Kan gitu dia. Ya.
Berarti nanti ya nak ya, kalau misalkan ya ada dia yang namanya unsur rubidium ya. Rubidium dengan nomor atom 37 misalkan ya nak ya. Berarti nanti rubidium 37 ini jangan lagi kita tulis panjang seperti ini ya. Cukup kita tuliskan dia nanti nak KR udah cukup. Ya. Berarti KR 5S1. Kurang lebih seperti itu. Ya nak ya. Penyingkatan dari yang namanya konfigurasi elektron gas mulia. Yang berikutnya anakku, setelah ada yang namanya helium, neon, argon, kripton, kalau kita tengok lagi tabel periodik ya, itu dia nanti nak ada yang namanya xenon. Ya. Ada dia nak yang namanya xenon. Nah, jadi nanti ya nak ya, xenon Xe ini punya nomor atom 54 ya. Jadi tadi sedikit terhenti sebentar ya. Kebetulan Bapak ada sedikit rapat tadi. Enak ya. Nah, ini kita lanjutkan di xenon 54. Berarti kalau kita konfigurasikan ya nak ya, maka dia menjadi, kita ambil aja dari sini langsung ya. Maka nanti kita peroleh dia nak konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, habis 4P berarti 5S2 kan kita kan. Kemudian nanti 4D10, kemudian nanti ditutup dia nak jadi 5P6. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini ya nak ya. Kalau kita lihat di sini berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah setelah 5P6 berarti nanti ada lanjutannya nak yaitu 6S yang gitu. Jadi kalau ada dia nanti unsur ya cesium ya dengan nomor atom 55, maka nanti tinggal kita konfigurasikan, jangan lagi dipanjangkan. Cukup singkat saja. Xenon ya nak ya 6S1. Nah, seperti itu saja dia. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini sebenarnya ada pola ini, ya. Ini sebenarnya ada pola yang bisa kita lihat, ya. Polanya itu yang pertama, ya nak ya. Kalau kita lihat di sini, dimulai dari yang helium ya nak. Ini kan 2S. Setelahnya 3S, ya nak ya. Setelahnya 4S, ya. Setelahnya 5S, setelahnya 6S. Jadi misalkan kalau yang terakhir, ya nak ya, yang terakhir itu ada dia yang namanya radon, ya, ada dia radon untuk yang namanya gas mulia, ya nak ya, ada dia radon Rn dengan nomor atomnya sama dengan 86. Berarti nanti kalau kita konfigurasikan panjang, ya nak ya, maka nanti kita peroleh di ujungnya itu nak pasti berakhir di mana? Nah, ya nak ya. Pasti dia nanti berakhir di 7S ya. Jadi nanti ya nak ya. Untuk yang terakhir ini silahkan kalian buktikan sendiri. Ya nak ya. Pasti dia nanti di sini berakhir di 7S. Artinya ya nak ya. Kalau ada nanti unsur dengan nomor atom misalkan fransium dengan nomor atom sama dengan 87, ini cukup kita konfigurasikan dengan menggunakan Rn, ya nak ya, 7S, ya kan, 1. Nah, gitu dia. Rn 7S1. Nah, nanti kalian isi sendiri ini ya. Kalian lengkapi sendiri ini bagaimana cara pengisian daripada tingkat energinya. Ya. Jadi kesimpulan yang berikutnya ingat, kalau misalkan dia mau pakai neon, ya nak ya, berarti kalau kita mau pakai neon, nanti nomor atomnya dibatasi juga. Ya, nomor atomnya dibatasi. Dibatasi dari berapa, Pak? Nah, kita tengok aja, nak. Neon di sini kan dia
10. Setelah 10 kan 18, ya. Berarti nanti di sini di antara, ya. Berarti 11 ya Nak ya, sampai dengan 17. Kan seperti itu dia, ya. Lalu yang berikutnya, kalau kita mau menggunakan si argon, berarti kita pastikan juga ya Nak ya, nomor atomnya itu ya, argon kan 18, berarti setelah 18 berapa? 19 ya. Batas atasnya 36. Berarti nanti Nakku ini dia kita pakailah dia yang 35. Ya Nakku ya. Nah, kemudian nanti Nakku yang berikutnya untuk kriptonnya, berarti untuk kriptonnya itu ya, untuk yang namanya kriptonnya kita tengok lagi tadi batasannya. Berarti kripton itu kan 36 ya, berarti kita ambil dari 37 ya. Sedangkan batas atasnya kan 54 ya. Berarti nanti kita buat di sini dia Nak 53. Seperti itu dia. Ya. Kemudian nanti Nak yang berikutnya si xenon ya. Xenon itu kan 54. Berarti nanti batasnya di sini Nak ada dia 55. Kemudian situ kan 86. Berarti nanti Nak di sini kita buatlah dia 85. Kurang lebih seperti itu. Ya Nak ya. Kemudian kalau yang radon ini ya berarti dapat kita simpulkan ya penggunaannya ini untuk nomor atom yang lebih besar dari 86. Ya, jadi kita harus tahu menyingkat konfigurasi ya supaya nanti kita tidak perlu menuliskannya secara panjang. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, kalau dikasih nanti konfigurasi seperti ini ya, kalian harus ingat helium itu 2 ya. Neon itu 10 ya. Jadi ini nanti nomor atomnya nggak dikasih tahu lagi. Ya, jadi sudah harus kalian hafalkan ini semuanya. Gitu dia. Ya Nak ya. Seperti itulah dia Nak ya tentang yang namanya penyingkatan daripada konfigurasi unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron daripada gas mulia. Nah, kemudian yang kedua ya. Sebentar dulu ya Nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bagian yang kedua ya Nak ya. Di bagian yang kedua itu di halaman 75 ya, ada dia Nak di situ judulnya kestabilan ya. Kestabilan subkulit D ya Nak ya. Kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh ya Nak ya. Nah, jadi nanti tolong diingat ya. Kestabilan subkulit D ya yang terisi penuh atau yang setengah penuh ya. Ini nanti Nak ya, kita tinggal mengikuti syarat ya. Kita tinggal mengikuti syarat bentuk konfigurasinya saja. Ya. Artinya nanti kalau kalian jumpai bentuk konfigurasinya seperti yang Bapak buat ini, maka kalian harus mengubah ya. Kalian harus mengubah bentuknya menjadi yang penuh atau setengah penuh ya. Jadi misalkan ya Nak ya, kalau di contoh kita itu kan ada dia krom dan cuprum ya. Jadi nanti Nak kesimpulan dari yang di buku kita ini, apabila kalian menjumpai konfigurasi ya NS2 N-1 D4 ya Nak ya. NS2
N kurang 1 D4 ya. Maka di dalam penulisan yang benar ya Nak ya, untuk yang namanya konfigurasi ya, ini harus diubah ya Nak ya menjadi NS1 ya, N kurang 1 D5 ya Nak ya. Tolong diingat ya, tolong diingat ya. Jadi kalau misalkan kita jumpa seperti yang di sebelah kiri tadi ya, NS2 N kurang 1 D4, maka ubah dia untuk konfigurasi yang lebih stabilnya yaitu NS1 N kurang 1 D5 ya. Kemudian yang berikutnya Nak, kalau ketemu lagi kita NS2 N kurang 1 D9 ya, maka ini juga harus kalian ubah ya konfigurasinya menjadi bentuk yang penuh ya Nak ya. NS1 N kurang 1 D10 ya. NS1 N kurang 1 D10. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud dengan N ini Nak ya tingkat energinya. Misalkan kalau nanti ini 5S berarti ini 4D. Kurang lebih seperti itu ya Nak ya. Kalau ini 6S ini berarti 5D. Kalau ini nanti 4S berarti ini 3D. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau kita lihat yang di buku paket kita itu ya Nak ya, contohnya Bapak ambilkanlah 2 ya. Ada kromium 24 ya. Ada dia kromium dengan nomor atomnya Nak sama dengan 24. Nah, kita gunakan teknik konfigurasi gas mulia tadi ya, teknik penyingkatannya. Berarti kromium 24. Berarti dia adanya di posisi sini ya Nak ya. AR18 ya, nomor atomnya memenuhi syarat ini ya. Berarti nanti ya Nak ya, nggak usah lagi tulis panjang. Cukup dalam kurung AR. Gitu dia. Lanjutan dari AR tadi kan siapa Nak? Lanjutan AR kan berarti 4S. Kan ini dia kan? Berarti nanti AR ya Nak ya. Berarti kita lanjutkan 4S2. Berarti kan sudah 20. Makanya Bapak bilang tadi hafal nomor atomnya. Berarti nanti Nak setelah 4S kan 3D. Ya. 3D4. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya Nak ya. Ini namanya orbital D-nya Nak setengah penuh. Ya. Orbital D-nya itu Nak setengah penuh. Maka nanti ya Nakku ya, maka nanti ya ini dia belum stabil ya, belum stabil. Nah, kalau jumpa kita yang seperti ini, seperti yang di atas tadi nih Nak ya. NS2 N kurang 1 D4 sesuai dengan ini ya. Maka kita ubahlah dia Nak menjadi stabil ya. Kita ubahlah dia Nak menjadi stabil. Berarti nanti supaya dia stabil ya Nak ya. Nah, ini kita ubahlah dia menjadi bentuknya 4S1 3D5. Ya Nak ya. 4S1 3D5. Nah, gitu dia. Maka nanti Nakku, dia akan mencapai yang namanya kestabilan setengah penuh. Nah, inilah dia. Demikian juga kalau ada Cu, ya. Cu itu Nak nomor atomnya sama dengan ya 29 ya. Cu sama dengan 29. Berarti kalau kita konfigurasi ya Nak ya, kalau kita konfigurasi maka nanti bentuknya jadi seperti ini. Ya. AR masih memenuhi yang di atas tadi ya. 4S2 20 berarti ini 3D9. Ini belum stabil. Maka nanti stabilkanlah Nakku ya supaya dia stabil. Jadi bagaimana Pak? Supaya dia stabil maka ubahlah posisi yang 4S2-nya ini menjadi 4S1 3D10 ya. 4S1 3D10. Ya Nak ya. Jadi inilah dia yang kondisi konfigurasi elektron yang stabilnya. Ya. Stabilnya dia Nak, stabilnya penuh.
ya. Nanti di D itu berisi 10 elektron. Ya, jadi ingat ya, pemakaian ini ya berlaku untuk bentuk yang seperti ini. Ya, berlaku untuk yang bentuknya seperti yang Bapak buatkan ini. Jadi kalau tidak seperti itu, nggak usah dirubah. Ya. Jangan dirubah. Aku Pak mau kurubah Pak semuanya Pak seperti yang ini. Jangan. Ya. Kalau bentuknya seperti yang ini saja nak, ya, baru kita rubah. Ya. Kalau ternyata bentuknya tidak seperti itu, nggak usah dirubah-rubah. Ya nak ya, nggak usah dirubah-rubah. Tunggu dia mengikuti, ya nak ya, mengikuti bentuk yang sudah Bapak kasih tadi. Kalau tidak, nggak usah dirubah-rubah, ya anakku ya. Yang namanya konfigurasinya, tetap aja dia. Nah, tapi kalau terbentuk dia seperti ini, ya nak ya, terbentuk dia seperti ini, nah, baru kita rubah-rubah dia. Kalau tidak, ya nggak usah. Gitu dia. Ya. Nah, kira-kira bisa dipahami ya nak ya. Tidak sulit ya nak ya. Nah, satu lagi sebelum kita akhiri video kita ini, ya nak ya. Kita lihat dulu halaman 77. Ya, ini bagian yang ketiga, ya nak ya. Ini kita berbicara mengenai elektron valensi, ya. Kita berbicara mengenai elektron valensi. Nah, sebenarnya elektron valensi ini, nakku, ya, elektron valensi ini definisinya adalah elektron yang berada pada kulit yang terluar, ya. Elektron valensi ini adalah elektron yang berada, ya, elektron yang berada pada kulit yang terluar. Ya. Inilah dia nak yang dinamakan dengan elektron valensi. Jadi untuk mencarinya, ya, untuk menentukan yang namanya elektron valensi, ya nak ya, kita harus mengingat blok terakhir, ya, blok terakhir dari konfigurasi. Ya nak ya, blok terakhir dari konfigurasi. Maksudnya bagaimana Pak? Nah, jadi nanti tolong ingat ya, kalau blok terakhirnya itu adalah di S, ya, kalau blok terakhirnya itu ada di S dengan jumlah elektron sebanyak X, ya nak ya, maka nanti ingat, ya, maka nanti ingat yang namanya elektron valensinya, ya nak ya, elektron valensinya itu nanti nak ya kita peroleh sama dengan X, ya. Elektron valensinya, ya nak ya, itu dia sama dengan X. Bisa ya? Kemudian nanti nak ya, ada dia elektron valensi, ya. Ada dia nak yang namanya kulit valensi, ya. Ada elektron valensi, ada yang namanya kulit valensi. Nah, kalau kulit valensi itu apa, Pak? Nah, ingat nak ya. Kalau kulit valensi itu ya berarti kulit yang menyatakan ya, kulit yang menyatakan kedudukan dari elektron valensi. Nah, ya nak ya. Nah, jadi nanti tolong diingat ya. Kalau dia misalkan berakhir dia di P ya, NP ya. Maka ingat nak ya, kalau dia berakhir di P ya, maka nanti harus kita tambahkan dengan yang ada di S-nya. Ya nak ya, nah, seperti ini dia. Nah, nanti kita buat contohnya biar makin paham, ya nak ya. Nah, ini dia ya. Berarti nanti ingat, ya nak ya. Berarti NX, NPY, maka nanti ingat elektron valensinya, ya. Elektron valensinya, ya nak ya, itu nanti dia sama dengan X ditambah Y. Ya nak ya. Kemudian nanti ingat di sini ya, di sini ada dia kulit valensi. Ya. Ada elektron valensi, ada kulit valensi. Jadi kalau ini nak, kulit valensinya di mana? Ya di S. Nah, kalau yang ini Pak, kulit valensinya di mana? Berarti kulit valensinya ini nak berada di
NS sama NP. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir nanti nak kalau dia orbital terakhirnya ya, orbital terakhirnya mengikuti bentuk seperti ini. Ya. Orbital terakhirnya nak mengikuti bentuk yang seperti ini. Ya, NSX ya nak ya. NSX N kurang 1 DY. Ya. Maka nanti elektron valensinya itu nak ya. Elektron valensinya itu nak sama dengan X ditambah Y. Dan kulit valensinya itu ya nak ya. Kulit valensinya itu adalah NS ya, kemudian N kurang 1D. Nah, beginilah dia caranya. Ya nak ya, beginilah dia caranya. Nah, contohnya ya, contohnya misalkan ya nak ya. Ada dia unsur kita buat tadi nakku ya. Yang pertama litium ya. Ada dia litium dengan nomor atom 3. Ya. Berarti kalau kita konfigurasikan tadi helium ya nak ya. Helium kemudian 2s1 ya. Berarti kalau kita lihat di sini ya nak ya, helium 2s1 berarti si litium ini mempunyai elektron valensi ya. Mempunyai elektron valensi itu kan dia berakhir di blok mana nak? Berakhir di blok S kan? Nah, kalau dia berakhir di blok S berarti elektron valensinya sama dengan X yaitu 1. Kemudian kulit valensinya ya. Berarti kulit valensinya di mana? Nah, dia kan di NSX ya. Berarti kulit valensinya NS. Berarti kulit valensinya itu adalah 2S ya. 2S kan gampang dia. Ya. Misalkan Bapak lanjut lagi ya. Misalkan ada dia yang berikutnya boron ya. Boron nomor atomnya sama dengan 5. Berarti kita pakai penyingkatan gas mulia helium ya nak ya. 2s2 2p 2p berapa lagi? 2p1 ya nak ya. Berarti nanti kalau kita lakukan ya nak, pencarian elektron valensinya berarti nanti elektron valensinya itu sama dengan berakhir di P kan? Seperti yang ini kan? Bentuk kedua kan? Kalau berakhir di P berarti tambahkan yang ada di S. Berarti 1 tambah 2, 3. Kulit valensinya Pak, kulit valensinya berarti di mana posisi elektron terakhirnya tadi? 2S dan 2P ya nak ya. Berarti kulit valensinya adalah 2S dan 2P. Seperti itu saja dia. Nah, yang berikutnya skandium ya. Skandium dengan nomor atom sama dengan 21. Berarti kalau kita singkat dia nanti menjadi argon 18, 4s2, 3d1 ya. Berarti nanti kalau misalkan kita lihat bentuknya ya kan, bentuknya berarti seperti yang ini. Ya, NSX N kurang 1D. Berarti elektron valensinya tambahkanlah ya. Tambahkanlah elektron valensinya yang ada di D dan yang ada di S. Berarti 1 tambah 2, 3. Lalu kulit valensinya Pak, berarti kulit valensinya ini karena ada dia di 4S, ya nak ya, dan juga 3D. Oke ya. Nah, Bapak rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan ditonton terus videonya biar semakin mahir dalam hal konfigurasi dan juga lain sebagainya. Selamat belajar, salam sehat, selamat pagi semuanya.